Padahal uang itu kadang tidak apple to apple dengan nilai keuntungan yang lain. Ya misalnya, mau nggak saya kasih keuntungan 100 juta? Oh mau Ustaz ya, tapi besok sakit biaya berobatnya 105 juta. Itu kan rugi, rugi 5 juta gitu ya. Artinya tidak selalu keuntungan itu bentuknya finansial, sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di episode podcast Bina Esa TV. Seperti biasa, pada kali ini bersama dengan Ustadz Uus Abu Fikri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat? Nah, ini musim hujan gini ya, mudah-mudahan. Pemirsa, pada kali ini yang beliau Ustadz Uus akan membawakan sebuah materi yang sangat menarik. Banyak orang yang mengabaikan materi ini, padahal sangat penting, yaitu tentang bagaimana caranya supaya bisnis kita itu berkah ya. Beliau akan membedah sih eh, ciri bisnis yang berkah itu seperti apa. Namun sebelum membedah ya bisnis berkah itu seperti apa, mungkin pertanyaan pertama yang perlu dijawab ya sama kita itu adalah bisnis itu cari untung atau cari berkah? Begitu kan ya Ustaz ya? Banyak orang yang penting ya bisnis. Bahkan saya sering kali menemukan ya Ustaz, ada orang itu kalau sudah halal cukup. Yang penting halal. Pertanyaannya, bisnis kita sudah otomatis berkah tidak? Apakah cukup dengan halal? Kalau bukan sekadar halal, tapi harus berkah. Nah, mungkin di sini kita akan bahas digali dengan Ustadz Uus, seperti apa sih seharusnya? Apakah halal itu baru fondasi, kemudian kita cari berkah? Atau kalau sudah halal, sudah otomatis berkah? Mungkin untuk panjang lebar, kita serahkan saja kepada Ustadz Uus ya untuk membuka konsep eh, bagaimana ya bisnis itu apakah cari untung atau cari berkah. Mangga saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, saudaraku, terutama untuk teman-teman Bapak Ibu yang hari ini memang bergulat dengan kegiatan bisnis atau kegiatan muamalah ya atau berbisnis berwirausaha ya. Maka ada satu hal yang penting untuk kita fahami ya. Yang pertama, kita itu sering dibuat gelisah, galau, resah dengan sesuatu yang sudah dijamin. Tapi justru kita tenang dengan sesuatu yang belum dijamin. Ya. Kalau kita naik pesawat, itu banyak orang yang tenanglah Ustadz dan sudah ada pilot. Ya. Padahal belum tentu pilotnya pada saat itu ya dalam kondisi yang sedang sehat misalnya. Atau nggak boleh jadi pilot pun manusia yang bisa melakukan kesalahan. Tapi kita lebih tenang dipiloti oleh manusia daripada dipiloti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini sering kita galau, padahal pilotnya itu adalah Allah, Zat Maha Agung, Maha Besar, Maha Pemberi rizki. Tapi sering kita khawatir dengan hidup ini, ya. Padahal kalau kita naik bis, ya, bahkan bisa tertidur lelap kita naik bis, ya. Kita tenang, kenapa? Ada supir, Ustadz, gitu ya. Padahal banyak kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian supir. Ya, supir bisa keliru, bisa salah, gitu. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, di antara perkara yang sudah dijamin itu apa? Rizki. Ya.
Banyak manusia itu begitu khawatir dengan rizki sehingga kemudian itu mengganggu kehidupan mereka, kebahagiaan mereka. Bahkan ada sebagian yang sampai menghalalkan segala cara tadi. Untuk apa? Untuk mendapatkan rizkinya. Bahkan ada yang sikut kanan, sikut kiri gitu ya. Ada yang menghalalkan segala cara atas sesuatu yang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sesungguhnya setiap yang hidup di bumi sampai hewan melata pun mereka sudah dijamin rizkinya. Artinya kita tidak terlalu harus khawatir dan tidak boleh khawatir sebenarnya dengan rizki kita karena semua sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sering galau, sering tenang ya dengan sesuatu yang belum dijamin. Kalau rizki sudah dijamin, yang belum dijamin itu berkahnya ya. Tapi kita jarang gelisah dengan apakah dalam setiap rizki yang kita terima itu ada keberkahan atau tidak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jaminan dari setiap rizki itu Allah kemudian simpan, Allah turunkan, Allah sertai berkahnya. Harusnya kita lebih gelisah dengan berkah ini ketimbang rizkinya. Nah, ini salah satu yang barangkali perlu kita pahami. Dan rizki setiap orang itu Allah memang sudah ciptakan berbeda-beda ya. Wallahu faddala ba'dahum ala ba'din fir rizki. Allah itu membedakan satu dengan yang lain manusia dalam urusan rizki. Supaya apa? Supaya manusia satu dengan yang lain itu saling tolong menolong. Ya kebayanglah teman-teman ya saudaraku kalau semua orang dikasih rizki yang sama misalnya. Jan Mas misalnya. Biar emas ya semua kaya gitu. Nah, kita mau ke pom bensinnya tutup. Karena semua orang nggak ada yang mau jadi tukang pom bensin ya. Datang ke sekolah mau naik bis, bisnya semua parkir di terminal. Ya. Tukang bisnya sudah punya emas, sudah punya uang, sudah kaya gitu. Mereka sudah tidak perlu lagi pekerjaan. Ini kan kacau kehidupan kita. Justru ketika Allah membagi rizki itu, sebagian dari yang lain berbeda, disitulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, yang kita harus gelisahkan, kita risaukan adalah berkahnya. Maka kalau ditanya, kita ini bisnis nyari untung, maksudnya untung finansial, ya, atau nyari berkah, maka yang harus kita prioritaskan cari berkahnya. Tapi kan Ustadz kita juga perlu untung, yaitu bonusnya. Karena untungnya sudah ditakar. Yang kedua, eh, apa namanya, untung itu yang berbentuk finansial itu hanya salah satu saja dari konsep keuntungan. Ya, karena untung itu banyak bentuknya, tidak harus selalu dalam bentuk uang. Nah, kita ini sering mengidentikan keuntungan itu harus selalu dalam bentuk uang. Padahal uang itu kadang tidak apple to apple dengan nilai keuntungan yang lain. Ya misalnya, mau nggak saya kasih keuntungan 100 juta? Oh mau Ustaz ya, tapi besok sakit biaya berobatnya 105 juta. Itu kan rugi, rugi 5 juta gitu ya. Artinya tidak selalu keuntungan itu bentuknya finansial, sehat. Ya itu keuntungan bagi kita. Ya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian kita diberikan kenikmatan, bisa belajar, bisa punya ilmu, ya meraih ilmu, kemudian senang dengan ilmu, itu juga sebuah kenikmatan. Atau kita ketika berbisnis kemudian dapat inspirasi ilmu-ilmu baru, meskipun finansial belum dapat, tapi kita sudah dapat ilmu, ilmu itu untung, gitu ya. Kita dapat saudara baru, ya. Kita dapat teman baru, relasi baru, itu juga untung. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian juga kita dapat pahala kebaikan, ya, pahala ibadah dari bisnis kita. Nah, itu untung yang terbesar. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keberkahan ketika ya bisnis kita itu kemudian bisa menjadi ibadah. Nah, sehingga kalau kita ditanya, Ustadz bisnis ini cari untung, untung finansial atau nyari berkah, maka dahulukan cari berkah. Ya. Kalaupun dapat keuntungan finansial, maka dia adalah bonusnya. Ya. Ya, tapi kan kita juga perlu untung, Ustadz. Iya betul, perlu untung finansial. Tapi
itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita risaukan? Ya, itu mah bonus saja. Allah kasih sedikit, Allah kasih banyak, itu suka-suka Allah. Yang jelas kita ikhtiar, cari berkahnya. Nanti Allah turunkan berkahnya, maka berapapun finansial yang kita dapatkan tidak ada masalah buat kita gitu. Karena berkah itu nanti kita akan bahas lebih jauh, artinya ziyadatul khair, makna yang pertama. Bertambah kebaikannya. Sehingga meskipun untung finansial itu tidak kita dapat, Allah berikan berkahnya, maka dia akan memberikan pelipat gandaan kebaikan kepada diri kita yang kalau dinilai dengan uang bisa jadi lebih besar daripada uang yang kita terima. Ya. Dan Allah itu tidak akan tertukar memberikan keberkahan kepada seseorang. Ada dua orang berdoa di masjid yang sama, ya. Yang satu belum nikah, doanya pengen nikah. Ya Allah, berikan jodoh, ya Allah. JODOH, ya disingkat ya supaya jelas. Yang satu lagi sebelahnya dia berdoa, ya Allah, emang sudah nikah, pengennya pengen kurban. Jadi ya Allah berikan kambing, ya. Yang satu pengen jodoh, yang satu pengen kambing. Ya. Berdoa di tempat yang sama meminta kepada Allah, demi Allah tidak akan tertukar itu Allah ngasih. Kalau tertukar kan masalah ya, Pak. Yang pengen kambing dikasih jodoh, yang pengen jodoh dikasih kambing, ya masalah itu. Ya. Tapi Allah tidak akan tertukar. Allah akan berikan keberkahan itu kepada orang yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syaratkan. Artinya kalau seseorang itu memenuhi syarat-syarat untuk turunnya keberkahan, maka Allah akan berikan keberkahan itu. Tapi kalau untung finansial, ya, itu tidak selalu sesuai harapan. Allah itu pasti akan memberikan sesuai dengan janjinya keberkahan itu. Tapi kalau finansial, tidak selalu sesuai harapan. Pengennya bisnis untung sekian, faktanya tidak. Itu. Atau ada orang yang nyangka, untungnya bakal sedikit, tiba-tiba viral. Dan begitu ya. Tukang jualan es, ya. Ya, untungnya paling 100-200 ribu gitu kan. Sebulan, kadang-kadang 500 ribu. Tapi kalau Allah mau dibuat viral, bisa berangkat haji, dapat banyak dari apa? Ya dari satu peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala sudah skenario kan. Artinya rizkinya memang sudah Allah siapkan gitu. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Nah, oleh karena itu maka kalau kita ditanya cari untung, maksudnya finansial atau cari berkah, maka dahulukan cari berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkah itu apa Ustaz? Nah, Aqil bin Abi Thalib itu pernah datang kepada Rasulullah. Dia menyampaikan, "Ya Rasulullah, dulu orang-orang jahiliyah itu kalau dia menghadiri pernikahan, itu doanya semoga pernikahannya langgeng dan banyak anak." Gitu. Itu orang-orang jahiliyah itu kalau mendoakan mempelai itu. Maka pada saat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ganti doanya. Ya. Kemudian Rasul mengajarkan Aqil bin Abi Thalib itu doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, di situ Rasul mengajarkan doa diganti doanya dengan doa keberkahan. Kenapa nggak mendoakan biar langgeng ya pasangannya, kemudian biar banyak anak? Karena banyak anak ya itu belum tentu berkah. Banyak anak belum tentu berkah. Tapi kalau sudah berkah plus banyak anak, maka anak-anaknya itu akan jadi kebaikan buat dirinya. Maka berkah ini sudah meliputi seluruh kebaikan. Itu. Ya, maka di doanya adalah barakallahu laka. Ya. Dan doa itu pun kemudian kita gunakan ketika kita bertemu satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa keberkahan lagi. Bahkan dalam sholat kita mendoakan Rasulullah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim Alaihissalam kita doakan dengan keberkahan. Allahumma apa namanya doa ketika sholat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad ya. Dan semoga Allah berkahi Nabi Muhammad wa ala ali Ibrahim dan juga keluarga Nabi Ibrahim. Itu pun kita doakan dengan doa keberkahan ya. Maka keberkahan ini menjadi rahasia besar kalau kita ingin bisnis ini menghadirkan sakinah, ketenangan. Karena berkah itu artinya juga sakinah, ketenangan. Artinya buat apa kita punya
ya untung besar tapi stres. Banyak nggak? Banyak itu para pejabat, orang-orang kaya yang mereka bunuh diri loncat dari gedung lantai lantai atas. Kenapa? Ya karena mereka nyari untung, Allah tidak berikan keberkahannya, tidak ada ketenangan dalam kehidupannya. Ya, tapi orang-orang yang diberikan berkah, maka dia akan diberikan selain ziyadatul khair, kebaikan yang berlimpah, yang kedua adalah as-sakinah. Ya, diberikan ketenangan ke dalam hatinya. Jadi semakin besar untungnya, semakin tenang. Kalaupun tidak untung, dia dapat tenang, ya. Dan tenang itu lebih mahal daripada untung. Ya, saya ada beberapa staf baru di kantor itu dulu kerjanya di perusahaan riba, ya. Perusahaan riba. Ustaz katanya sebulan itu saya bisa dapat uang 10 juta itu mudah katanya Ustaz, ya. Nah, terus kenapa pindah ke sini? Saya nggak dapat ketenangan Ustaz katanya. Begitu saya pindah di sini, jauh gaji saya dibandingkan gaji sebelumnya, ya. Tapi Masya Allah, ada yang nggak bisa saya beli Ustaz. Apa? Sakinah. Saya tenang di sini katanya. Masya Allah. Artinya, harta, rizki, untung, bentuk finansial tidak menjamin ketenangan. Ya. Tetapi kalau berkah diturunkan oleh Allah, maka akan dihadirkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ya, ciri bisnis yang berkah itu adalah akan dikuatkan keimanan kita. Ya, sehingga kita senantiasa istiqomah ya di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau orang yang mencari berkah dalam bisnisnya, dia nggak akan tergoda dengan perkara-perkara yang haram. Ya. Dan dia tidak akan tergoda untuk mendapatkan sesuatu dari cara yang zalim misalnya. Kenapa? Ya, saya bukan cari untung, saya cari berkah ya. Ini salah satu kisah yang masyhur itu ketika ada seorang ulama namanya Ibnu Sirin ya. Ibnu Sirin ini beliau jualan madu ya. Beli madu, madunya tuh mahal, madu mahal. Masukkan di kalau dulu di tempat madunya tuh kayak gentong gitu ya. Masukkan ke gentong, kemudian apa namanya? Itu sistemnya madunya dibeli dulu uang belakangan ya karena Ibnu Sirin seorang ulama maka dan juga seorang pebisnis ya maka orang percaya kepada beliau. Nah, keesokan harinya begitu dicek itu gentong madunya ternyata di dalam gentong madu itu ada tikus ya sudah mengambang itu. Maka kaget ya Ibnu Sirin kemudian akhirnya tikusnya diambil dibuang. Kemudian dia perintahkan karyawannya yang juga dibantu oleh yang lain untuk mengangkat gentong madu yang mahal ini madu mahal ya. Kemudian dibawa ke tepi sungai, disaksikan oleh banyak orang, dibuang itu madu ke sungai. Ya, sampai sebagian bertanya, kenapa engkau buang madu itu? Itu madu mahal katanya. Kata Ibnu Sirin, ya karena di dalam madu itu aku temukan tikus. Ya. Bagaimana kalau ada orang yang memakannya? Apakah engkau bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kemurnian madu ini? Ya. Kata yang lain, ya Syekhuna, itu kan tikusnya ada di atas. Kan madunya itu kan banyak. Kenapa nggak bagian atasnya saja yang dibuang? Kata Ibnu Sirin, siapa yang menjamin bagian bawahnya itu tidak terkena kotoran dari tikus itu? Itu kan. Maka dibuang oleh Ibnu Sirin, kemudian datang pemilik madu itu menagih sampai jatuh tempo karena belum dibayar dan tidak ada uang waktu itu, maka madu itu tidak sanggup terbayar. Bahkan Ibnu Sirin kemudian dipenjara gara-gara tidak bisa bayar utang madu itu. Gitu ya. Tapi di penjara bagi Ibnu Sirin bukan sebuah keburukan, ya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan itu, ya, memang betul-betul ujian, dianggap ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dan di luar kehendaknya, gitu ya. Yang apa namanya? Artinya hasil dari bisnisnya, kalaupun itu menjadi kerugian, Allah tetap berikan ketenangan, berikan apa namanya Ibnu Sirin itu kemuliaan, tidak berkurang kemuliaan meskipun masuk penjara gitu ya. Karena apa yang dilakukannya adalah bentuk dari kejujuran dan kejujuran itu jalan mendapatkan keberkahan. Nah ini seperti inilah bisnisnya. Dulu di
salah satu supermarket di pesantren terbesar, salah satu pesantren besar ya di Bandung. Itu datang konsultan, dihadirkan konsultan untuk mengecek bagaimana kalau supermarket ini tutup setiap waktu sholat, ya. Karena selama ini setiap buka ketika waktu sholat. Karena selama ini supermarket itu kalau waktu sholat tutup, ya. Maka konsultan itu kemudian menghitung ya secara logika, dan kemudian disampaikan kepada pihak manajemen bahwa ini kalau supermarketnya tutup selama waktu sholat, nah nilai kerugiannya sekian-sekian katanya. Dan kalau diakumulasi selama 1 tahun, prediksinya, analisanya ini supermarket ini nggak akan kuat bertahan, bakal tutup lah, kolaps bahasanya begitu. Maka itu bikin manajemen resah waktu itu. Kan datang kepada kiainya bertanya, ya kiai ini kata konsultan begini nih, apa yang harus kami lakukan? Ya, katanya supermarketnya nggak akan bisa bertahan nih kalau kita selama waktu sholat kita eh, tutup gitu. Itu jawaban kiainya sederhana. Ustaz, eh, antum yakin siapa yang ngasih rizki itu? Kata Ustaznya Allah ya. Kiai. Kemudian siapa yang nyuruh kita sholat? Katanya. Allah ya Kiai gitu kan. Lah, Allah yang nyuruh sholat, ya, yang membagikan rizki, kenapa kita lebih yakin kepada konsultan daripada kepada Allah yang membagikan rizki kepada kita? Gitu. Maka sudah tidak banyak ngomong lagi itu ya. Akhirnya semua yang disarankan konsultan itu ditolak, ya, ditolak. Dan sampai hari ini itu supermarketnya masih ada, ya, sampai hari ini. Mungkin sudah berlalu lebih dari 10 tahun. Nah, Ya, itu kejadiannya, ini kisah nyata. Dan supermarketnya semakin berkembang sampai hari ini. Dan setiap waktu sholat, dia tutup tutup. Tutup tutup. 15 menit sebelum sholat sudah diumumkan kepada pembeli, kita akan tutup, akan dibuka lagi 15 menit setelah sholat. Enggak, itu kalau Allah berkehendak, ya, Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki. Maka cari berkahnya, ya, tidak usah apa terlalu khawatir dengan keuntungan yang sifatnya finansial. Membuat target boleh, ya. Kemudian berikhtiar maksimal tentu harus. Tapi kemudian jangan itu membuat kita gelisah dan menjadi target utama kita. Ya, kalau Allah sudah turunkan berkahnya berapapun yang Allah berikan, qanaah saja, terima saja, ridho dengan apa yang Allah berikan. Sudah berusaha target bisnisnya hanya tercapai 30%, ya alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan untung finansial 30%, berkahnya 100%. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira itulah ya bisnis yang berkah, ya artinya pertama menguatkan iman kita, yang kedua memberikan ketenangan kepada kita dan menambah kebaikan dari rizki yang kita terima, ya, sehingga kalau rizkinya berkah itu kalau dikasih ke anak, anaknya soleh, ya, kalau dikasih ke istri yang keluarganya jadi sakinah, dibelikan barang tuh awet gitu, barangnya nggak mahal ya tapi kok awet gitu ya, ada kan yang begitu. Jadi kalau tidak berkah itu kadang-kadang dibelikan barang mahal gitu, baru sehari 2 hari jatuh kelindes bus gitu ya, kelindes mobil, rusak gitu. Ya, disitulah keberkahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan gitu. Jadi tidak selalu identik dengan nilai nominal yang besar ya. Nah, ini untuk bahan diskusi awal barangkali Pak Rahmat. Ya, mudah-mudahan kita fokus bisnisnya nyari berkah dan mudah-mudahan Allah berikan bonus berupa kita dapat keuntungan ya dari bisnis itu. Kalaupun tidak dapat untung finansial, kita dapat berkah sudah cukup, insya Allah. Ya. Alhamdulillah, wah, luar biasa pemirsa. Kita sudah mendengarkan paparan yang mungkin akan memberi motivasi luar biasa kepada kita bahwa ya yang utama itu adalah berkah, bukan hanya keuntungan finansial belaka. Mungkin kembali ke pertanyaan awal tadi, Ustaz, tentang ya ini banyak orang yang masih memiliki mindset, ya, pola pikir, ya kalau yang namanya bisnis itu yang penting halal. Artinya kita bisnis juga halal, dengan cara yang halal, dengan cara yang halal, sudah cukup. Nah, dia itu tidak
memikirkan keberkahan. Karena udah cukup halal. Bagaimana, Ustaz? Ya, eh, halal itu salah satu memang bagian ya dari cara kita eh, mengetuk pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keberkahan itu hadir bukan hanya dari bisnis yang halal ya, bukan hanya bisnisnya halal. Yang ada beberapa yang kita perhatikan kalau kita ingin bisnis kita berkah. Yang pertama niat jelas ya. Artinya meskipun bisnisnya halal, tapi niatnya ngejar dunia saja, ya boleh jadi Allah tidak turunkan keberkahannya. Bisnisnya halal, ya, tapi ngejar bisnis lupa sholat. Bisnisnya halal, sudah bisnis dapat untung lupa zakat, ya. Bisnisnya halal, ya, eh, sudah bisnis harta keuntungannya dipakai maksiat, ya. Maka tidak cukup. Ya, kita hanya menjadikan bisnis yang halal itu sebagai jalan menghadirkan keberkahan. Sebagai salah satu, ya, ya. Tapi yang pertama kita perlu menjaga niat, ya. Bahwa niat kita bisnis ini untuk ibadah kepada Allah, ya, untuk membuat kita semakin taat kepada Allah. Dan bisnis ini untuk membuat kita semakin memiliki nilai kemuliaan di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin bisnisnya berkah, maka selain halal, maka kita harus mendahulukan hak-haknya Allah ya atas hasil dari bisnis ini. Itu. Maka harta itu kan ada dua yang akan dihisap. Pertama, min aina iktasabahu. Dari mana? Modalnya halal enggak? Ya kan? Caranya halal enggak, ya, muamalahnya halal enggak, apakah ada riba di sananya atau tidak, apakah ada goror atau tidak, sesuatu yang sifatnya goror itu tidak jelas gitu ya, gambling, apakah ada kezaliman atau tidak, ya. Tapi yang kedua, ya, wafima anfaqah, ya, dipakai apa hasilnya, nah itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisnis itu tidak hanya sekedar kita dapat halalnya, ya, tapi kita mendahulukan hak-hak Allah dalam prosesnya maupun dalam hasilnya. Jadi beres dapat keuntungan itu langsung pisahkan 2,5%, misalnya zakat, ya, atau zakat perdagangan tuh 10% ya. Kemudian kalau pertanian, ya kan, keluarkan zakatnya juga. Nah, kemudian itu zakat ya. Kalau zakat kan ada hitungannya. Sedekah, infak, sedekah. Dahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bisnisnya berkah ya. Ada satu perusahaan fried chicken ya, punya cabang 44 cabang seluruh Indonesia. Perusahaan fried chicken ini saingannya eh, perusahaan chicken pendukung apa namanya? eh, genosida ya. Genosida. Nah, itu 5% dari keuntungan itu langsung disisihkan. Untuk apa? Untuk membantu saudara-saudara kita Ustaz di Palestina. Jadi kami itu tutup mata katanya gitu ya. Begitu dapat keuntungan, orang keuangan tuh udah nggak ngitung-ngitung lagi, langsung potong 5% pisahkan gitu. Kenapa? Ya ini yang memancing keberkahan, ya, memancing keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dahulukan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisnis. Kemudian hak atas waktu, ya kan? Jangan sampai bisnis lupa ibadah gitu. Waktu-waktu sholat dahulukan. Ya, meskipun kita sedang berbisnis. Kalau kita rapat di kantor 5 menit sebelum waktu adzan, stop, berhenti. Kan kita yang buka rapat, kita yang bisa menghentikan sementara rapat gitu ya. Tapi Ustadz tanggung ini apa namanya, kalau pembahasannya di stop nanti dingin lagi. Ya itu kan kata akal kita ya. Kalau Allah sudah minta kita ibadah ya, maka stop, berhenti. Ya kan kita masih punya waktu, selesai sholat kita lanjutkan gitu ya. Kadang itulah bisikan syaitan gitu ya, memberikan was-was kepada kita. Jadi hak-hak Allah kita dulukan, ibadah ya, hak atas harta, hak atas waktu ya, hak atas apa namanya, pikiran kita ya. Jangan sampai bisnis itu kemudian mengganggu kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Maka selama bisnisnya juga ya, selama bisnis itu
apakah karyawan kita atau kita sendiri itu jangan sampai melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Diajarkan mereka sebelum masuk kantor itu baca Quran dulu ya, baca basmalah dulu, setiap selesai baca doa, selesai kerja gitu kan, baca hamdalah gitu. Nah, sehingga Allah itu hadir di dalam setiap proses ya bisnis yang kita lakukan, maka insya Allah Allah akan berkahi eh, bisnis kita. Allah akan selamatkan dari bala, dari musibah yang harusnya rugi, Allah jaga ya sehingga tidak rugi ya. Dulu ada satu keluarga mau berangkat ke Amerika untuk masuk ke pesawat itu tahun 70-an kalau tidak salah ya. Untuk masuk pesawat itu mereka harus menyetorkan ID card dan itu harus dipoto dan fotonya nggak boleh pakai jilbab, nggak boleh pakai jilbab. Maka galau lah keluarga ini karena keluarga Muslim kan. Maka orang tuanya kemudian bilang, sudahlah nggak apa-apa, yang penting kita bisa berangkat pakai ini pesawat sudah nunggu katanya. Maka yang lain setuju kecuali ada satu anaknya yang paling kecil, anak bungsunya. Dia bilang saya nggak mau dipoto, lebih baik saya nggak jadi berangkat ke Amerika daripada saya harus buka jilbab. Masya Allah, sampai begitu ya. Maka kemudian terjadilah negosiasi panjang ya, sampai akhirnya keluarga ini marah-marah ya ke anak yang terakhir ini. Udahlah nggak apa-apa, kita yang penting bisa berangkat di waktu sudah mendesak. Ya. Akhirnya berhasil mereka negosiasi dengan pihak bandara, bolehlah dipoto tapi pakai jilbab. Akhirnya mereka dipoto pakai jilbab, tapi waktunya sudah tidak kekejar. Begitu selesai dipoto, pesawat sudah berangkat. Ya. Maka pada saat itu keluarga menyalahkan anak yang paling kecilnya gara-gara kamu nih katanya. Ya, coba kita nggak usah buka aja sebentar, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa berangkat. Dimarahilah anak yang paling bungsu ini. Ya, 1 jam kemudian, ya mereka dapat kabar pesawat yang akan ditumpanginya itu tidak sampai ke kota tujuan karena apa? Karena kecelakaan. Ya, jatuh pesawat itu, seluruh penumpangnya meninggal dunia. Ya, sementara mereka berangkat dengan pesawat selanjutnya. Ya. Maka setelah sampai di sana di Amerika itu, yang tadinya dimarah-marahi anak ini ya yang kemudian menjadi pahlawan. Ya, Alhamdulillah, ternyata kalau kita istiqomah menjaga syariat Allah, ya Allah yang akan jaga kita, gitu ya. Artinya, ya begitupun di dalam bisnis kita tidak tahu bisnis kita itu satu banyak orang yang iri dengki boleh jadi ya. Dua akan terdampak juga banyak faktor yang bisa menghambat ya ekonomi ya atau kompetitor kita atau banyak potensi musibah yang bisa menimpa dan semuanya Allah yang jaga. Ya oleh karena itu maka kita dahulukan keberkahan itu tidak cukup dari yang halal ya. Niatnya juga harus baik, dahulukan haknya Allah dan yang terakhir kalau ingin berkah, jadikan bisnis ini memberikan manfaat untuk sebanyak-banyaknya umat. Distribusi. Ya, artinya eh, bisnis yang berkah itu adalah bisnis yang bisa dirasakan oleh orang lain hasilnya. Gitu. Ya, kalau kita bisnis kitanya kaya sendiri itu mah biasa ya. Tapi kalau kita bisnis terus orang di sekitar kita merasakan dampak dari bisnis kita, nah itulah yang akan menghadirkan keberkahan. Kita punya produksi makanan bisnis di rumah, tetangga yang nggak punya kerja ya, kemudian kita ajak. Ya meskipun sebenarnya cukup oleh satu orang, kita ajak 2 orang. Kenapa Bu ngajak 2 orang yang kerja? Biar lebih banyak yang bisa kerja, dapat rezeki lewat bisnis kita. Ah, boleh jadi ya secara hitungan manajemen mah rugi, ini kan lebih banyak ya. Tapi Allah itu punya hitungan langit gitu ya, yang hadir karena setiap orang yang datang itu bawa rizkinya, boleh jadi ya bisnis itu maju gara-gara ya rizki orang-orang yang bekerja di sekitar kita. Ya. Maka ketika pandemi itu ada perusahaan yang saya mau saya alhamdulillah selama pandemi saya tidak memutus satu orang pun karyawan gitu. Alhamdulillah masih bisa bertahan meskipun mereka jatuh bangun ya berjuang bersama. Ya boleh jadi itu cara-cara kita untuk menghadirkan keberkahan. Pak. Mudah-mudahan eh, ya kita fokusnya ke sana ya ke nyari berkahnya.
insya Allah untung mah bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Oke, luar biasa. Ustaz. Mungkin ini dari kasus ya, studi kasus ya, mungkin, tapi banyak dialami oleh para pengusaha. Ustaz. Kasusnya seperti ini. Seringkali kan dalam berbisnis ini kita itu membutuhkan supplier. ya, betul. Ya, baik kita itu di retail maupun kita itu di produksi, itu kan berhubungan dengan supplier. Nah, banyak sekali ya kasus gitu. Secara fikih mungkin kita membeli produk dari siapapun yang selama produknya halal mungkin nggak masalah, ya, itu halal. Tapi kadang-kala ya kita sudah tahu nih si produsen ini atau supplier ini adalah perusahaan-perusahaan yang mendukung kebatilan, termasuk yang tadi saya singgung itu gitu ya, yang mendukung genosida itu misalnya. Apakah termasuk mengutamakan keberkahan jika kita itu memilih supplier, misalnya kita lebih memilih supplier dari muslim, yang beriman, yang mendukung yang hak, yang mendukung kebaikan, apakah seperti itu saja? Ya, ini nanti ada case ya, case by case ya. Artinya yang pertama eh, pada satu transaksi muamalah yang kemudian kita merujuk pada fatwa para ulama. Ya. Jadi kalau ada fatwa dari para ulama, apalagi dari Majelis Ulama Indonesia, untuk memboikot ya satu produk tertentu, maka kita wajib taat ya kepada fatwa ulama ini, karena ini terkait dengan dasar-dasar yang jelas kenapa produk ini diboikot. Dan kalau kita tetap kemudian eh, bekerja sama dengan produk-produk ini yang jelas-jelas diboikot oleh para ulama, maka di situ kita sedang mencari masalah dalam bisnis kita dengan Allah gitu ya. Artinya akan berkurang keberkahannya. Boleh jadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi yakin aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah yakin kalau itu produknya diboikot, cari yang lain, supplier yang lain. Tapi Ustaz nanti kalau bisnis kita rugi. Emang udah pasti rugi? Kan belum. Ya. Kalau rugi gimana? Nah, kalau rugi, rugi secara finansial, tapi Allah pasti menghadirkan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Itu harus lebih kita yakini. Ya, ada seorang karyawan curhat ke saya, Ustaz, saya kalau nggak tanda tangan ini, saya mau dipecat nih sama bos saya. Ini kayaknya lagi rame-rame mau eh, apa korupsi di gudang. Dia kerja di gudang. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Kalau saya tanda tangan, berarti saya mendukung itu korupsi itu karena nggak bisa sendiri katanya gitu ya. Jadi barang ke gudang itu Pak sebagian dialihkan untuk kepentingan pribadi dan itu kan harus nggak bisa sendiri gitu. Saya tanya hati kecilnya ya iman kita bicaranya apa? Saya nggak mau Ustaz gitu kan. Tapi saya khawatir nih nanti kalau saya dipecat saya nggak ada punya kerjaan gitu kan. Maka saya bilang Pak, kalaupun kita sampai dipecat ya karena kita berusaha jujur, ya, maka Allah akan kasih kita jalan yang lain, ya. Boleh jadi ini adalah cara untuk kita keluar dari sesuatu yang akan menjerumuskan kita pada keburukan. Ya, coba dulu, ikhtiari dulu, jangan tanda tangani. Kalaupun toh kemudian kita diusir atau dipecat, ya sudah, kita yakin itu sama Allah. Pak, 1 bulan setelah itu telepon lagi. Ustaz, saya sudah dipecat katanya. Alhamdulillah, saya bilang, eh, ya mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar ya. Berjalan itu waktu setahun 2 tahun ditelepon lagi, Ustaz bisa ke rumah katanya. "Oh, ada apa Pak? Ya, saya pengen ngobrol katanya gitu. Begitu saya datang ke rumahnya, Masya Allah Pak, dia sekarang sudah punya usaha ya, usaha passion dan dia ceritakan perjalanannya itu sungguh indah, luar biasa skenario Allah. Dari mulai dipecat tuh awal-awal memang berat Ustaz katanya, tapi nggak lama katanya Allah tuh berikan jalan, dikenalkan dengan supplier barang dan itu supplier nomor satu, artinya tangan pertama dapat saya. Kemudian saya sudah punya kenalan-kenalan karena saya kerja di gudang Ustaz. Jadi saya bisa masukkan toko-toko besar. Alhamdulillah mereka mau nerima karena selama saya kerja dulu saya jujur Ustaz katanya. Jadi mereka lebih percaya sama saya daripada teman-teman saya. Terus, alhamdulillah usaha saya berkembang dan hari ini penghasilan saya, Ustaz.
jauh lebih besar daripada gaji saya dulu. Ya. Jadi benar apa yang disampaikan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan ketika kita berusaha ya menjalankan apa yang menjadi keinginan yang Allah ridhoi. Oleh karena itu, nggak usah khawatir ya kalau itu memang produk yang sudah ada jelas fatwanya dari Majelis Ulama Indonesia, tinggalkan udah sami'na wa ata'na ya, patuh tanpa tapi, taat ya tanpa alasan ya, tidak perlu ada alasan. Kecuali tidak ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bahwa itu haram dan sebagainya. Dalam konsep muamalah, muamalah itu pada dasarnya boleh ya, artinya kita beli produk non muslim ya boleh silahkan gitu ya, karena itu urusan muamalah kecuali dalam hal ibadah itu Pak Rahmat. Oke, nah sekarang saya ingin tanya tentang konsep istiqoroh itu, Ustaz. Ya, ya, siap. Karena kan sedang membangun bisnis, kemudian Allah mudahkan, bisnisnya begitu lancar. Nah, pernah ada orang yang muncul pertanyaan, "Oke, apakah bisnis saya ini diberkahi atau istiqoroh?" Istiqoroh. Ya, istiqoroh itu. Dengan ya mungkin yang saya mau bertanya itu bagaimana sih Ustaz cara membedakannya? Ya, eh istijroj itu adalah satu bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rizki ya. Fatahna abwaba kulla syai'in, di dalam Al-Qur'an disebutkan itu Allah bukakan pintu-pintu rizkinya ketika manusia itu lalai kepada Allah ya. Dia lupa kepada Allah, tapi pintu rizkinya dibukakan. Nah, ini ciri istijroj, ciri awal ya. Allah bukakan pintu-pintu rizkinya, tapi pada saat dia sedang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus hati-hati ya. Fatahna abwaba kulla syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan ila yaumi ba'sun. Sampai ketika dia sedang puncak-puncaknya, sedang menikmati apa yang ya dia rezeki yang Allah bukakan itu, maka seketika itu Allah cabut kenikmatan itu dan dia bisa hanya terdiam dan kemudian menyesal. Nah, bahasanya kira-kira begitu. Artinya istijroj itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang lalai kepada Allah ya. Maka kalau ingin membedakan ini berkah atau istijroj, yang pertama setiap kita dapat rizki ya, baik itu harta ya kan atau dunia, itu tidak selalu identik Allah ridho. Karena rizki itu ada dua, Allah izinkan dikasih, yang kedua Allah izinkan dan Allah ridhoi. Ya, istijroj itu Allah izinkan diberikan. Bahkan orang kafir pun diberikan rizki kan. Nah itu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun orang-orang yang dia beriman kepada Allah, dia lalai, bahkan dia maksiat, bahkan bisnisnya itu dengan riba dan sebagainya. Tuh Ustaz kaya-kaya itu yang bisnisnya goror, riba, zolim gitu kan, mengambil hak orang lain, bahkan koruptor, itu kaya-kaya. Nah itulah mereka yang diizinkan oleh Allah, dibukakan pintu rizkinya, tetapi Allah tidak ridho kepada mereka, maka nanti Allah akan cabut kenikmatannya. Bisa dua, dicabut di dunia, ya, dicabut di dunia, ini masih mending. Dia masih diberi kesempatan untuk tobat. Ya. Yang kedua, dicabut ketika Allah kemudian cabut nyawanya, ya. Maka kan kematian itu pemutus kenikmatan, ya. Disitulah dia akan menyesal dan itu penyesalan yang abadi, ya. Maka apa namanya berat tuh kalau dicabutnya nikmat pada saat lalai, itu namanya suul khotimah, ya. Nah ini kerugian besar, ya. Sehingga mereka kemudian hanya bisa terdiam menyesal, tapi kemudian tidak bisa apa-apa ya, tidak bisa apa-apa. Nah ini istijroj namanya, jadi ngukurnya sederhana, ukurnya adalah bagaimana kondisi kita pada saat kita mendapatkan rezeki itu. Kalau kita dapat rezeki tapi pada saat itu kondisinya sedang jauh dari Allah, tidak ingat Allah, ibadah ya tidak dijalankan, baca Quran jarang, ya sholat ditinggalkan gitu kan, nggak peduli halal haram, ya itu namanya istijroj. Istijroj artinya kita harus taubat supaya berubah si istijroj ini kemudian menjadi nikmat. Ya, artinya kullu nikmatin la tuqarribuna ilallahi azza wa jalla
fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak disertai ketaatan kepada Allah, maka dia berubah menjadi musibah. Nah, kira-kira gitu. Dan itu yang bisa ngukur tentu diri kita sendiri ya. Jangan sampai, oh dia itu istijroh. Nggak bisa ya. Nggak bisa nilai orang lain. Nggak bisa menilai orang lain. Kita itu untuk evaluasi diri kita sendiri ya. Artinya ketika dapat nikmat itu, jangan terlalu senang dengan nikmatnya. Khawatir kalau ini adalah bentuk istijroh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segera kita mendekat taat kepada Allah. Ya, Jadi kuncinya supaya tidak terjebak di sana ya, selalu mendekatkan diri. betul. Oke nih, karena ya dalam bisnis ini kita seringkali kan ketemu berbagai tantangan tentang Ya, misalnya bagaimana caranya supaya kita itu bisa kuat menahan komitmen untuk mengutamakan kebutuhan, sementara kita itu banyak tekanan dari persaingan misalnya, di mana pesaing kita itu tidak memperdulikan itu semua. Bagaimana nih Ustaz? yang harus kita perkuat tentu ya selain keimanan, kesabaran, kita juga harus memelihara sifat qanaah. Karena qanaah ini salah satunya memancing keberkahan. Qanaah itu adalah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan berapapun. Ya, berapapun yang Allah berikan kita merasa cukup. Sehingga kita tidak akan pernah terpengaruh oleh berapapun eh, keuntungan bisnis yang didapat orang lain. Gitu. Ya, artinya Allah telah menakar rizkinya kita segini, ya kita terima, ya kita ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Gitu. Maka kita tidak akan gelisah, galau dengan rizki orang lain. Ya. Dan ketika kita kemudian kehilangan sifat qanaah, maka potensi yang bisa terjadi kepada kita adalah kita melakukan kecurangan atau kezaliman atau mengambil hak orang lain. Kenapa? Karena kita merasa kurang, ya. Kemudian apa yang diberikan kepada kita oleh Allah tidak Allah tahan pada saat itu, maka kemudian kita berusaha mengambilnya dari orang lain. Ya. Padahal ketika kita mengambil dari orang lain, hakikatnya kita tidak mengambil rezeki orang lain. Misalnya kita mencuri, ya, mencuri handphone nih, punya tetangga kita, itu kita bukan mengurangi rezeki tetangga kita, tapi kita mengambil rezeki kita. Jadi handphone itu akan menjadi rezeki kita sebenarnya, ya. Kita akan punya handphone gitu. Tetapi dari cara yang tidak halal. Artinya rezeki kita tetap kita dapat, dosa kita dapat juga, ya. Yang kedua, itu tidak mengurangi rezeki orang yang kita zalimi, kita ambil. Ketika dia kehilangan handphonenya, maka Allah akan ganti, ya, apa yang menjadi rizkinya dengan cara Allah, ya. Dan Allah punya banyak cara untuk mengganti rizki yang harusnya sampai kepada dia. Makanya kita tidak perlu terlalu sedih ketika kita kehilangan sesuatu. Kenapa? Karena selama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan porsi rizki kita, maka kematian tidak akan pernah datang kepada kita. Kematian baru datang kalau semua rizki yang sudah menjadi jatah kita Allah berikan. Nah, kalau sudah begitu, apa yang harus kita khawatirkan? Ya, rizki kita diambil dengan cara yang zalim, sebenarnya kita mengambil rizki kita. Dia mengambil rizkinya dengan cara yang batil. Dia dapat dosa. Dan kita pun tidak kehilangan rizki kita. Allah akan tetap memberikan jatah kita selama kita masih punya jatahnya sebelum kematian datang. Ya. Karena ada seorang musafir, dia lagi jalan, terperosok, masuk ke sumur. Masuk ke sumur, jatuh tuh. Ya, lewat seorang ulama ke situ. Kemudian dia mendengar ada yang teriak di sumur. Dilihat, oh ternyata ada laki-laki yang terperosok. Kemudian ditarik itu talinya, ya, selamat, selamat. Sampai ke atas, laki-laki ini ditanya sama ulama ini, nah, gimana kamu bisa terperosok? Nah, sebelum laki-laki ini menjawab, dia bilang, bisa kasih saya air nggak? Saya haus, katanya. Maka dikasihlah satu teguk air. Setelah dia minum, dia cerita, tadi saya itu lagi jalan, ya, dia peragakan lagi itu, sedang memperagakan terperosok lagi kedua kalinya, ya.
termasuk yang kedua kalinya, kali ini dia meninggal, ya, kali ini meninggal, ya. Maka kemudian kata ulama ini kepada murid-muridnya dia menyampaikan, itulah ya ketentuan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allah selamatkan hanya untuk mengambil satu teguk air yang itu masih menjadi rizkinya. Dan ketika satu teguk air terakhir itu sudah diminumnya, seluruh rizki jatahnya sudah diberikan, maka pada saat itu Allah cabut nyawanya. Jadi ya kita tidak perlu khawatir ya dengan rizki kita, tidak perlu juga iri dengki dengan rizki orang lain, masing-masing sudah punya jatahnya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sifat qanaah ini insya Allah akan membentengi kita dari perkara-perkara eh, kita tidak puas ya, dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Begitu. Oke, baik Ustaz. Nah, mungkin kasus lain nih, misalnya, dan ini mungkin banyak terjadi, dan ini akan memunculkan pertanyaan. Banyak orang yang misalnya dia memulai membangun bisnis dengan niat yang baik, bisnis yang halal, Ya, kemudian ya bisnis jalan lah, berjalan dengan baik, dengan keuntungan yang besar, kemudian ya mungkin berkah ya. Pokoknya nyaman aja, ya, karyawannya nyaman, keluarganya nyaman, dan sebagainya. Tapi seiring perjalanan waktu, bisnisnya mulai menurun nih, saat hmm, misalnya terjadi konflik internal di antara sesama partner bisnis, karyawan, kepuasan pelanggan menurun. Artinya secara keseluruhan bisnis itu mulai menurun. Apakah fenomena seperti itu tuh termasuk ke ciri-ciri hilangnya keberkahan? ya. Ada satu restoran di Malaysia, ini kisah nyata. Itu 3 bulan terakhir omsetnya turun, omsetnya turun. Maka pemilik restoran ini mengumpulkan semua karyawan. Yang pertama ditanya itu bukan SOP kerjanya, karena dia tahu SOP kerja ini sudah dijalankan dengan sangat ketat gitu. Yang dia tanya, apa dosa yang kalian sudah lakukan sampai omset kita turun? Nah, ini menarik ini ya. Ketika ada sesuatu yang kemudian terjadi di dalam usaha kita, maka yang dievaluasi pertama itu adalah bagaimana kita melanggar hak-haknya Allah dulu. Gitu ya. Tanya nih sholatnya gimana? Masih rajin Pak, katanya. Terus ini apa ibadahnya baca Qurannya masih terjaga katanya. Zakat semua sudah dikeluarkan. Jadi semua SOP-SOP terkait dengan hak-hak Allah itu sudah diberikan. Artinya tidak ada yang dilanggar. Tapi kenapa masih turun? Maka setelah bubar, ownernya ini kemudian pergi ke dapur, pergi ke dapur. Begitu pergi ke dapur karyawan, di situ dia kemudian menemukan sebab Allah cabut keberkahannya, itu ya. Yaitu dia melihat sisa-sisa makanan yang menumpuk di dapur, ya, dan itu dibuang makanan karyawan itu. Maka dikumpulkanlah karyawannya, sampaikan, inilah ya yang membuat Allah murka kepada kita, katanya. Satu butir nasi ini yang dia menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang membuat bisnis kita banyak masalah hari ini. Maka mulai hari ini jangan sampai ada satu orang pun yang makan kecuali harus habis. Ya, kalau kira-kira tidak akan habis, nggak usah ngambil yang banyak. Tidak boleh ada sisa makanan di dapur. Nanti saya cek setiap hari, gitu kan. Maka mulai saat itu berubahlah karyawan tuh makannya ya. Nah itu bulan berikutnya usahanya bergerak merangkak normal lagi gitu ya. Makanya memang memang ada kaitan ya antara apa yang kita lakukan dengan eh, apa namanya usaha yang kita lakukan. Tapi tidak selalu bahwa turunnya omset itu keburukan. Ya, turunnya omset itu keburukan. Kalau turun omset kemudian membuat kita evaluasi, membuat kita lebih taat, nah itulah yang diharapkan Allah. Ya. Tapi tidak selalu turun omset itu adalah bentuk keburukan. Boleh jadi itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Menguji kesabaran kita. Dari kesabaran kita dapat pahala. Ya. Yang kedua, membuat kita semakin bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada ikhtiar. Nah, itu sebuah kebaikan. Makanya konteks bahwa kemudian usaha ini turun boleh jadi itu sebabnya adalah karena dicabutnya keberkahan
ya. Karena ada perkara-perkara bisa jadi dosa atau maksiat yang kita lakukan, tapi boleh jadi itu pun bentuk ujian. Yang penting kita terus evaluasi diri, perbaiki diri. Kuncinya itu, ya. Mau sedang untung, mau sedang rugi, evaluasi diri, perbaiki diri. Yang kadang-kadang kita lupa justru kalau sedang untung. Kalau sedang untung, kadang kita lupa untuk mengevaluasi diri, memperbaiki diri. Nah, kalau kita diberikan masalah, ya ini justru kesempatan kita untuk mengevaluasi dan memperbaiki apa-apa yang kira-kira berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Oke, baik Ustaz. Mungkin yang selanjutnya nih. Mungkin ini banyak di antara pemirsa yang sudah menjalankan bisnis, sudah sekian tahun menjalankan bisnis dan masih berjalan. Tapi nih, di saat mulai dulu, Ustaz Ya, nggak ingat nih tentang keberkahan gitu. Saat mulai ya. ya, Nah, sekarang yang sudah menjalankan bisnis tapi ini diawali dengan niat mencari keberkahan, apa yang harus dilakukan? ya. Udah ada kata terlambat ya. Prinsipnya adalah perubahan itu bisa dilakukan di awal, di tengah, bahkan jelang-jelang akhir. Bahkan di dalam Islam itu yang paling penting yang kadang disoroti oleh Allah Subhanahu wa taala innamal a'malu bi khawatimiha ya. Amal itu kadang tergantung akhirnya, tergantung akhirnya. Artinya ketika kita pun dapat hidayah, sadar di akhir-akhir itu pun sebenarnya bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sambut pertolongan Allah itu, hidayah Allah itu, ya kalau baru sadarnya di akhir-akhir ya nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Semoga apa yang kita lakukan sekarang ini menutup kesalahan kita yang dulu. Daripada nggak sadar sama Daripada sekali. tidak sadar sama sekali, ya gitu kan. Eh, ya Allah ternyata pinjaman ke bank itu tidak apa namanya itu transaksinya riba gitu ya. Pinjaman dengan kelebihan kan, itu kan riba nih untuk bisnis saya selama ini pinjam ke bank. Gimana nih bisnisnya sudah jalan? Ya sudah tutup saat itu juga. Oh, saya jangan pinjam lagi untuk pinjaman ke bank. Kalaupun mau investasi ya, kalau investasi aman ya. Tapi kalau pinjaman dengan kelebihan itu jelas semua ulama sepakat itu riba gitu kan. Maka tinggal baru sadar sekarang nggak apa-apa. Itu yang dulu gimana Ustaz? Tobatin aja, ya banyakin sedekahnya seperti itu. Sehingga mudah-mudahan Allah ampuni dengan apa-apa yang kita lakukan di akhir-akhir. Ya kadang-kadang yang di akhir itu menyelamatkan. Ya, karena ada juga orang yang di awal-awal ya dia istiqomah dan dengan syariat, kalau kasih ujian, nggak kuat dia tergoda, akhirnya dia pakai ya udahlah nggak apa kondisinya gimana ya kita pakai riba aja. Begitu pakai riba meninggal. Nah, itu namanya suul khotimah ya. Makanya innamal a'malu bi khawatimiha. Kata Nabi ada orang yang secara kasat mata dia seperti penduduk ahli surga, rajin ibadah, ya, rajin sedekah, bisnisnya ya kelihatan sesuai syariah gitu ya. Tapi dia ternyata ahli nar. Kenapa? Karena dia terjebak di akhir-akhirnya. Jadi boleh jadi tadi menjelang meninggalnya gak kuat kejebak riba gitu kan. Pas pas dia transaksi riba mati. Jadi ini rugi. Tapi ada orang yang secara kasat mata dia seperti penghuni neraka ya. Orangnya biasa-biasa gitu ya. Kadang jarang kelihatan ke masjid ya. Tapi di akhir-akhir usianya dia tobat, dia hijrah, dia tinggalkan semua transaksi riba, dia ibadah ya kan. Gak lama setelah itu dia meninggal. Nah, maka apa yang dilakukan di akhirnya Allah ridho dan Allah ampuni dosa-dosa sebelumnya. Nah, kan bisa begitu. Artinya tidak ada kata terlambat, Pak. Ya. Kapan hidayah itu datang? Sambut mulai saat itu juga. Yang lama-lama ya itu serahkan kepada Allah. Ya, insya Allah Allah Maha Pengampun. Ya. Dan jangan berputus asa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Luar biasa Ustaz, banyak sekali mungkin dari saya sendiri tambahan wawasan, tambahan ilmu nih dari pembincangan kita. Yang mudah-mudahan yang kita bicarakan juga memberikan manfaat kepada para sekalian. Mungkin sebagai penutup, Ustaz bisa memberikan ringkasan atau kesimpulan ya, atau nasihat bagi para pebisnis, baik yang baru mulai maupun yang sudah jalan. Mangga Ustaz. Baik. Saudaraku, Zubair itu seorang sahabiah
Ya. Dia punya anak, anaknya laki-laki semua, dan beliau pernah datang kepada Rasulullah minta didoakan oleh Rasulullah. Maka Rasul mendoakan Ummu Zubair dengan doa, Allahumma barik lana fi fi ahliki, ya. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi ahliki, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kami dan berkahi ahli-ahlimu, artinya keluargamu, ya. Maka didoakan itu keberkahan kepada keluarganya Ummu Zubair. Yang menarik, Ummu Zubair ini punya cara yang unik ketika mendidik anak-anaknya. Jadi anak-anaknya ini karena laki-laki semua, setiap dia main itu dikejar-kejar, dipukulin sama Ummu Zubair sampai orang-orang di sekitarnya mengatakan, ini cara pendidikan seperti ini agak aneh gitu ya. Mana ada seorang ibu yang mukulin anaknya. Tapi Ummu Zubair punya alasan sendiri. Dia tidak ingin anaknya lemah. Yang kedua, Ummu Zubair sudah didoakan keberkahan oleh Rasulullah SAW. Meskipun cara pendidikannya tidak selalu harus sesuai dengan akal kita, Allah turunkan keberkahannya. Seluruh anak Ummu Zubair itu menjadi mujahid, seluruhnya. Maka kalau kita ingin bisnis kita berkah, maka perbanyak doa agar Allah turunkan keberkahan kepada kita, ya. Sehingga boleh jadi kalau Allah sudah turunkan keberkahan, cara Allah itu tidak selalu harus masuk akal. Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga, dan itu adalah cara Allah untuk membahagiakan, memuliakan orang-orang yang memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak hanya berbisnis dengan akal kita, tidak hanya berbisnis dengan logika kita, tapi kita berbisnis dengan cara Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah turunkan keberkahan dan Allah turunkan cara-cara yang tidak masuk logika untuk membuat kita bahagia. Ya. Demikian Bapak Rahmat, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pemirsa, ya, kita sudah belajar dengan cukup banyak nih tentang kita itu mengejar untung atau mengejar berkah, dan kemudian bagaimana caranya. Dan sudah dipaparkan cukup panjang lebar ya, dalam waktu kurang lebih udah 1 jam nih, Ustaz. Ya, Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, jika ada kesalahan atau kekurangan dari kami berdua, kami mohon maaf. Mungkin kita tutup saja ya acara pada kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.